Tidak terlalu disukai, dia dipojokin, dia nggak terlalu banyak teman. Semenjak itu tuh dia mulai menutup diri karena ternyata dia merasa oke, gue nggak diterima nih di lingkungan teman-teman gue gitu ya. Sampai 12 tahun aja tuh dia masih ngompol, dan itu jadi bahan bulian banget buat teman-teman dia di area sekolah gitu kan. Hai, welcome back to Kelambu Channel, lahir supported by Spartan Project ID. Episode kali ini gue mau membahas seseorang yang berdarah dingin. Dia itu seorang pembunuh. Agak serem untuk tema kali ini karena gue dapat informasi direct message gitu dari beberapa dark buddy kita yang memberikan suggest untuk bisa gak sih membahas hal-hal yang lebih serem kayak gitu kan. Nah, akhirnya gue memutuskan untuk melakukan research gitu yang worth it untuk diangkat sebagai kisah di tema kali ini tuh siapa. Dan kali ini gue akan membawakan kisahnya Andre Chikatilo. Siapa Andre Chikatilo? Andre Chikatilo itu adalah dia masuk ke dalam daftar pembunuh yang sadis gitu di dalam sejarah. Si Andre Chikatilo ini berasal dari Ukraina. Oke, sebagai background biografinya si Andre Chikatilo ini tuh dikenal sebagai jagal dari Rostov. Adalah pembunuh berantai dari Uni Soviet. Dianggap sebagai psikopat paling haus darah di Eropa Timur. Ia mengaku sudah membunuh sekitar 53 orang selama masa dia melakukan kejahatan tersebut. Kebanyakan dari mereka itu usianya anak-anak sampai dengan remaja. Nah, dia ini dijuluki sebagai tukang daging dari Rostov karena selain membunuh para korbannya, dia juga bisa memotong-motong mereka dengan cara yang berbeda-beda. Penjahat ini aktif di tahun 1978 sampai dengan 1990. Dia akhirnya ditangkap di area Uni Soviet dan kejahatannya dia itu dilakukan di area Rusia, Ukraina dan juga Uzbekistan. Jadi pada saat itu tuh negara-negara ini tuh tergabung dalam negara Uni Soviet di Eropa Timur. Selama tahun-tahun di mana ia melakukan kesalahannya, dia itu menjalani kehidupan yang ganda. If the information I have informed you is inaccurate, please correct the information by filling in the comments column next. Gue akan mulai dari kehidupan keluarganya Andre Chikatilo. Jadi Andre Chikatilo ini dia lahir pada 16 Oktober 1936 di sebuah desa di Ukraina bernama Yablohnoye. Nama lengkapnya dia adalah Andre Romanovich Chikatilo. Orang tuanya adalah Mr. Roman dan Miss Anna Chikatilo. Ia dilahirkan pada masa Holodomor. Lu tau gak Holodomor apa? Jadi Holodomor itu adalah peristiwa pembunuhan dan kelaparan beramai-ramai yang terjadi pada 1932 sampai 1933 di Ukraina. Juga dikenal sebagai masa genosida atau Holocaust Ukraina. Apa sih genosida atau Holocaust itu? Jadi ini tuh istilah yang spesifik merujuk pada kejahatan kekerasan yang dilakukan terhadap kelompok masyarakat dengan tujuan ngebasmi suatu kaum gitu. Nah, saat itu Nazi tepatnya dia sedang berusaha untuk melenyapkan keturunan Yahudi. Pada tahun-tahun itu terdapat proses kolektivisasi. Apa itu kolektivisasi? Jadi Uni Soviet itu menegakkan kolektivisasi dari sektor pertaniannya dia itu antara 1928 sampai 1940. Lalu ayahnya Andre Chikatilo itu menjadi tawanan perang Nazi pada saat itu. Jadi tawanan yang terkena kolektivisasi biasanya mereka akan dibawa ke suatu daerah untuk dipekerjakan paksa. Tadi kan informasinya bahwa kolektivisasi Uni Soviet yang terjadi di 1928 sampai 1940 itu kan sedang membangun sektor pertanian. Jadi kemungkinan besarnya ayahnya Andre itu sedang dipekerjakan paksa di sektor tersebut pada masa tersebut gitu. Nah, dengan kondisi yang ibunya harus membesarkan anaknya tanpa ayahnya karena sedang menjadi tawanan perang, ibu Andre ini harus merawat Andre dan juga adik perempuannya selama 7 tahun tanpa bantuan siapapun. Banyak informasi yang beredar tentang ibunya Andre bahwa metode pengasuhannya ibu Andre ini agak sedikit mengerikan gitu. Jadi salah satu yang diceritakan dari Andre, trauma yang dia bawa dari kecil sampai ke kehidupan besarnya dia yang membuat dia termotivasi untuk melakukan pembunuhan-pembunuhan sadis. Itu karena ibunya seringkali, lu kan tahu ya kalau misalkan ibu-ibu zaman dulu tuh suka ngedongeng gitu, terus kayak nyeritain jangan keluar malam gitu, nanti ada sundel apa gitu yang bakal nyulik elu. Nah, itu pun terjadi di Ukraina sana. Pada saat itu, saat Andre kecil, Andre bilang, gue tuh dulu diceritain sama nyokap gue bahwa kalau ada anak yang keluar rumah sendirian gitu,
dia akan diculik dan dia tuh bakal dimakan gitu organ tubuhnya, dan itu adalah caranya orang tuanya Andre untuk menakut-nakuti anaknya supaya tidak keluar rumah gitu. Tapi sebetulnya situasi itu di masa itu ketika genosida itu terjadi, itu beneran ada hal kayak gitu. Sebetulnya di area tempat tinggalnya Andre itu melihat sendiri dengan mata kepala dia saat terjadinya kelaparan gitu. Banyak orang-orang yang tergeletak mati di pinggir jalan raya. Sesama manusia itu melakukan kanibalisme dengan memakan satu sama lain dengan tujuan ya dia supaya bisa survive, karena memang tidak memiliki stok makanan dan pemerintahnya juga tidak menyuplai mereka gitu. Jadi sebetulnya itu hal yang dia udah lihat dari kecil. Next. Oke, gue akan masuk ke stepnya di mana Andre Chikatilo itu bermasyarakat gitu ya. Sebetulnya dia itu kan tadi gue bilang ya, dia itu psikopat, tapi dia itu punya dua kepribadian yang dia secara masyarakat dia bisa hidup normal juga, sebetulnya nggak ada masalah. Tapi ya di dalam dirinya dia itu ada sesuatu yang hidup yang mengerikan gitu kan. Di Ukraina pada tahun-tahun itu tuh kelaparan kan melanda, terus banyak orang mati di mana-mana gitu. Ya Andre tumbuh dengan situasi itu sejak kecil, dengan semua ketakutan itu yang tertanam di kepalanya dia dan menjadi trauma gitu. Andre itu saat dia kecil, dia ini tidak terlalu disukai sama temennya, jadi dia agak dibully gitu sama teman-temannya, tidak terlalu disukai, dia dipojokin, dia nggak terlalu banyak teman. Semenjak itu tuh dia mulai menutup diri karena ternyata dia merasa oke, gue nggak diterima nih di lingkungan teman-teman gue gitu ya. Sampai 12 tahun aja tuh dia masih ngompol, dan itu jadi bahan bulian banget buat teman-teman dia di area sekolah gitu kan. Dia itu punya penyakit mata rabun jauh gitu yang juga menghambat penglihatan dia gitu, dan itu juga jadi sesuatu kekurangan yang jadi alasan temannya untuk ngebully dia saat itu. Akhirnya dia di masyarakat kayaknya gue nggak diterima karena kekurangan gue dibully sama teman-teman gue nggak punya sudut untuk bermain sama teman-teman gue, padahal dia juga tidak ada masalah, dia ingin bersosialisasi sama orang lain di sekitar dia gitu, tapi karena orang menghakimi dia, jadi dia menjadi pribadi yang tertutup setelah itu gitu. Selanjutnya beranjak dewasa gitu ya, karena tadi pengalaman saat kecil dia di keluarganya gitu ya, dengan cara orang tuanya mengasuh dia dengan menakut-nakuti, kelaparan gitu yang terjadi di area sana yang membuat orang mati, makan sesama mereka gitu. Saat dewasa tuh dia tumbuh menjadi pribadi yang sangat berhati-hati, menjaga privasi dia terutama sama wanita gitu. Dia tuh sempat punya skandal gitu, dia selingkuh sama istrinya orang gitu. Karena dia punya masalah impotensi, dia dicemoohkan lah sama si istrinya seseorang itu, dan itu nambah ketidakpercayaan dirinya dia gitu ya. Dari usia kecilnya dia dibully teman-temannya, dewasa dia mau mengenal cewek, ternyata juga dia diolok-olok karena ketidakmampuan seksualitasnya dia yang baik gitu ya. Tapi dia di bidang akademis itu termasuk anak yang cerdas. Di jurusan teknik, dia itu mendapatkan gelar dan juga dia itu mengambil sastra Rusia. Pada tahun 1963, akhirnya Andre tuh berkesempatan untuk menikah dengan wanita bernama Fayinai. Meskipun sebetulnya kan dia sadar ya kalau dia itu punya permasalahan seksualitas yang dia pernah alamin saat dia remaja, waktu pas dia pertama kali coba-coba gitu lingkungan dewasa itu seperti apa gitu ya. Tapi kenyataannya mereka itu memiliki 2 anak dari hasil pernikahan tersebut. Pada tahun 1971 ia memasuki dunia pengajaran. Jadi dia memutuskan untuk menjadi staf sebuah sekolahan gitu, menjadi guru, dan dia mengajar di usia anak-anak. Dan dari 1971 itulah yang membuat dia mengeluarkan keanehan seksualitasnya dia itu ke anak-anak yang dia ajarin. Dia makin terobsesi dengan anak-anak yang menjadi murid didiknya itu. Dia seringkali tuh nguntitin anak muridnya itu kalau misalkan ke toilet gitu, terus mencoba terlibat dengan percakapannya mereka gitu. Dia mata-matain, sampai suka menggambarkan seksualitasnya dia itu dengan ketika si anak ini misalkan berpakaian transparan gitu, dia mulai berpikir ya liar. Karena dia tanam pikiran itu selama beberapa lama dengan mengamati anak-anak yang ada di sekitar dia akhirnya bertindak berlebihan dengan mengancam anak muridnya, meminta untuk melakukan hal-hal yang berbau seksualitas dengan anak tersebut. Bahkan untuk menunjang aksinya,
dia tuh membawa juga senjata tajam untuk menakut-nakuti anak-anak tersebut. Sampai suatu hari anak-anak tersebut tuh ngadu sama orang tua mereka, dan akhirnya keresahan itu sampailah ke komite sekolahannya dan si Andre ini dikeluarkan dari sekolah tersebut gitu ya. Itu tuh terjadi bertahun-tahun baru terungkap dia dipecat dari sekolahan itu. Next, dari situ dia tuh sempat nganggur tuh, gak kerja dulu. Abis itu dia kerjaannya tuh cuman ya kayak di rumah aja gitu, terus ngurusin keluarganya. Suatu hari kita pindah ke korban pertama yang menjadi sasarannya dia. Jadi pada tahun 1978, tepatnya di bulan Desember, saat dia di usia 42 tahun, ketika itu dia lagi jalan-jalan gitu di taman-taman kota gitu kan. Tiba-tiba di satu persimpangan jalan tuh dia ngelihat ada anak mungkin sekitar umur 9 tahunan, anak perempuan. Pikiran itu muncul untuk melakukan kejahatan. Dia samperin anak itu kan, mau kemana gitu. Oh, gue dari rumah teman gue. Jadi si anak ini diketahui bernama Yelena Zakatnova. Dia ini berusia 9 tahun. Dia bilang, gue habis dari rumah temen gue. Karena habis merayakan Natal gitu, dia overstay di rumah temennya. Terus dia pulang nih. Terus kan di Rusia tuh kan dingin banget gitu kan. Dan ternyata si Yelena ini tuh lagi nahan pipis. Dia tuh pengen pipis dan pengen buru-buru pulang gitu kan. Dan ketemulah sama si Andre Chikatilo ini gitu. Terus mau kemana? Mau pulang gitu. Oh, gue buru-buru nih, gue soalnya mau pipis gitu. Lu dari mana? Dari rumah temen gue gitu. Gue punya permen, mau nggak? Enggak, gue mau pipis, gue mau pulang gitu. Gue punya toilet loh gitu, dan juga lu bisa dapat permennya juga gitu. Gue punya toilet deket sini, lu mau ikut gue nggak? Kurang lebih seperti itu ya kondisinya. Nah terus karena dia udah nggak tahan gitu, ingin pipis kan, terus dia ikutlah sama si Andre Chikatilo ini. Dibawalah dia ke arah dimana Andre menunjukkan bahwa dia punya toilet. Jadi tanpa sepengetahuan keluarganya Andre itu membeli beberapa rumah kecil di area dekat hutan di tengah kota yang keluarganya nggak tahu, dan dia pakai tempat itu untuk menjalankan aksi-aksinya dia. Korban pertama, Yelena ini, dibawalah ke salah satu tempat yang dia punya itu. Jadi dibawalah dia menuju tempat terakhirnya Yelena. Dia bilang, di sini nih tempatnya, lo mau pipis kan? Tapi ternyata setelah sampai di tempat, Yelena diperlakukan kasar. Yelena tidak mendapati toilet yang dia pikirkan, juga tidak ada permen di situ. Dia merasa oke, ini aneh, di mana toiletnya. Dari situ menjalankan kekasarannya dia pukul, dia pakai balok untuk melumpuhkan Yelena. Terus dia gores badannya dia itu dengan pisau gitu. Pokoknya dia benar-benar melakukan kekerasan yang sampai Yelena ini meregang nyawa. Nggak cukup sampai di situ, ternyata dia juga menyetubuhi Yelena. Setelah dia siksa gitu, dia setubuhin, dan si Andre ini merasa proses menyakiti si korban ini membuat dia merasa ejakulasi. Jadi dia malah merasa ereksi dengan melihat situasi itu, dan dia ejakulasi. Di situ si Andre berpikir, oh begini ya caranya ereksi, oh gini ya caranya supaya gue mencapai titik ejakulasi gitu. Dia menyembunyikan mayat Yelena di area hutan tersebut. Dia meninggalkannya dengan ya gitu aja. Dari situ banyaklah berita yang beredar tentang dicarinya seorang anak bernama Yelena usia 9 tahun ini yang adalah dibunuh sama si Andre ini gitu. Itu rumahnya tuh kayak pondok kecil banget, mungkin kayak kayak rumah kamar satu gitu ya, di area tengah hutan, dekat hutan kota gitu. Dia pilih posisi itu sebagai posisi untuk eksekusi gitu.